Halo guys, selamat datang kembali di HW Culture Racing Channel. Kali ini kita ada kesempatan nih nyoba Fortuner 2.8 GR ya. Jadi hari ini kita mau ngebahas yang namanya Fortuner 2.8. Nah tuh 2.8 ya. Jadi kita hari ini nyoba fokus, tapi kita nggak ngomong soal kita nggak ngomong soal interior soal eksterior, soal dia punya apa aja saya nggak ngomong, tapi kita mau ngomong yang namanya naikannya dia, akselerasi dia gimana, apa aja bedanya sama yang lama. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kita langsung. Nah ini nanti kalian kalau cari Toyota daerah Surabaya, Sidoarjo, cari dia ya, ini namanya Hendra. Oke. Nah nanti saya taruh ininya, deskripsinya di bawah. Nah kita udah di dalam, kita POV aja ya. Terus udah kita jalan lah. Jadi semua masih nggak ada bedanya ya, semua dalamnya hitam normal. Yang Lebih beda besar. apa? Oh ininya lebih besar. Terus apa lagi beda ya? AC-nya udah dual zone sekarang. Terus Kemudian dia udah sama sih kalau yang lainnya semua. ya nantilah kita terakhir aja kita ngomong ini ya guys ya. Sekarang kita jalan dulu. Nah kita jalan ya pelan-pelan. Untuk sekarang naikannya masih normal ya guys. Jadi hampir nggak ada bedanya sama yang lama, yang sebelumnya. Tapi ini kita masih di mode eco. Kita lihat jalannya deh. Jatuh semua. Naikkan ini torsinya lumayan guys. Jadi torsinya ini kita sekarang buat acuan banding aja ya, buat banding itu kalau dibanding sama diesel yang diesel yang pakai Dastek, kita bandingin aja nanti. Kita coba lagi ya. Oh iya, memang dia lebih bertenaga ya. Nah naikannya kalau di jalan gini ini lebih keras daripada Fortuner yang sebelumnya loh. Nah oh ya guys, denger mobil ini tuh sama yang Fortuner sebelumnya, versi sebelumnya itu dia ada bedanya itu satu. Yang pertama ini tuh spring rate-nya lebih keras, jadi naikannya lebih keras. Jadi kalau jalan gini tuh dia agak gini ya, agak deg-deg gitu tuh, kerasa dia cuman enaknya kalau mobil keras itu kalau dipakai nikung kenceng itu lebih responsif, lebih nurut. Nah untuk kalian yang ingin tahu apa itu spring rate kalian bisa lihat di video saya sebelumnya yang bahas soal coilover. Nah di situ ada, kita lagi bahas spring rate juga di situ. Nah lanjut aja, kita coba lagi ya. Nanti setelah ini kan kita masih jalan kecil nih, kita nyobain low speednya gimana. Kalau untuk posisi duduk segala macem ya, hampir sama lah sama sebelumnya. Jadi kita nggak bahas terlalu banyak, kita cuma bahas naikannya ini. Ini naikannya ini lumayan keras, lumayan stiff ya. Tapi masih ya toleransi nyaman lah untuk mobil family. Jadi ini kayaknya yang dikerasin ini skok depan, per depannya ini yang dikerasin ini. Per depannya yang dikerasin, per belakangnya enggak. Sejauh ini, nah eco-nya ini sejauh ini ya, kalau ditarikin ini mode eco-nya dia sudah responsif seperti Fortuner sebelumnya kalau dipakai Dastek, tapi masih map rendah. Jadi dia responnya kayak gitu. Jadi ya udah, kita tunggu sampai jalan keluar, nanti kita coba mode sportnya, bedanya jauhnya kayak gimana. Dan terus nanti kebetulan kita hari ini bawa draghi guys, jadi kita bisa ngecek
Eco itu kalau 0 ke 100-nya dia berapa detik, pakai mode sport 0 ke 100-nya berapa detik. Jadi ini pakai GPS ya, jadi hitungannya akurat. Jadi bukan hanya feeling-feeling. Nah oke guys, kali ini kita sudah deket tol ya. Nah deket tol tadi kan kita pakai mode Eco. Mode Eco kita jalan ya, kalau mode Eco ya seginilah. Cuman sejauh ini ya 10 menit nyetir mobil ini tuh tarikannya seperti Fortuner Pajero yang sebelumnya yang 2400 cc itu di Dastek. Jadi reaksinya dia standar pabrik itu sudah seperti itu. Terus yang bikin mobil ini responsif lagi, terasa lebih responsif itu gasnya. Jadi kalau di kick down dia itu langsung apa, meskipun ini kan dari tadi kan nyobanya di mode auto ya, itu dia langsung kick down tuh dia langsung reaksi. Jadi nggak pakai nunggu, jedanya itu sangat dikit. Jadi mobil ini kalau buat kalian yang ya cari-cari mobil yang langsung enak dari pabrik, ini saya setuju, ini termasuk yang paling enak ya. Maksudnya naikannya, tarikannya itu lebih paling enak di kelasnya. Sementara ini yang mimpin mobil ini. Jadi nah ini kita sudah mau masuk tol. Kita lihat kalau di apa namanya, di mode power bedanya apa nih. Nah ini kita sport, ini udah pakai sport ya. Jalannya agak macet, sabar ya guys. Nah dan kalian jangan lupa ya, kalau kalian yang orang Surabaya atau Sidoarjo nyari-nyari mobil Toyota, nyari-nyari diskon-diskon, nah hubungin dia tuh. Nah ini kita masuk tol, kita coba langsung kick down. Oh, dia galak dia. Jadi kalau kita gini guys, jadi galaknya dia itu di sini torsi ya, karena mungkin karena cc lah. Jadi kita misalnya jalan nih 70 nih, kita jalan normal, terus kita langsung gaspol. Tuh reaksinya. Cuman karena kebiasaan ya, karena kalau kita acuannya kalau Innova, Pajero, Fortuner yang sebelumnya pakai Dastek atau remap, acuannya itu ini atasnya kurang ngisi. Karena ya settingan pabrik biasalah begitu gitu loh. Nah, habis ini kita coba larinya gimana. Sejauh ini kalau dipakai macet-macetan, jadi buat stop and go, dia reaksinya kayak mobil-mobil remapan, kayak mobil-mobil Dastek. Tapi itu kalau ya jalan ini ya, jalan biasa ya. Kita coba gas aja. 60, 80. Nah terus tadi kan saya ngomong juga, mobil ini kayaknya yang berubah ini spring rate-nya. Spring rate itu jadi kekerasannya itu ya, kekerasan pernya itu yang depan ini lebih keras daripada yang versi sebelumnya. Cuman yang belakang ini loh, apa namanya, yang belakang masih empuk. Jadi kalau saya bilang keras bukan berarti mobilnya nggak enak ya. Ini enak. Jadi enaknya kalau dibuat gini loh. Nah jadi dibuat gini tuh dia nggak terlalu ini. Nah ini coba kita kencengin dikit ya. Dia ke 120 enteng guys. Nah ini 140 kita coba ya. Biasanya mobil standar 160 nggak mau narik lagi biasanya. Oh iya, kayaknya dia di ini guys, memang kayaknya dari pabrik itu
lari 160 itu mulai di cut ya, powernya mulai di cut. Jadi sebenarnya bukan mobilnya nggak bisa lari, tapi karena memang settingannya sepertinya di rata-rata di cut di 160. Kalau ngomong top speednya berapa, ya harusnya bisa lah mentok 200. Cuman yang saya bilang tadi di cut itu maksudnya itu, jadi mobil itu 100 sampai 160, jadi 0 sampai 160 dia enteng. Cuman 160 ke 200 itu biasanya kayak mobil kehabisan tenaga. Nah, itu biasanya di cut. Nah, kalau kalian nge-remap atau dashtek itu dia langsung tetap enteng sampai 200. By the way, kalau kalian agak-agak gila ya, ini kalau di dimodif lagi nih, ya saya nggak nyaranin ya, maksudnya bukan nggak nyaranin, cuman ya kayak inilah ide gila itu. Ini kalau di remap, di dashtek kayaknya bakal gila sih mobilnya, meskipun standar udah lebih dari cukup. Tapi jalannya rame ya, apa? Oh iya, dia enteng loh larinya. Ini nanjak ya jalannya. Tuh kan 160 gak mau naik lagi. Naik tapi pelan. Loh. Nah, ini naik karena jalannya turun. Nah, berarti udah ketahuan ya powernya di atas ya. Power di atasnya dia tetap ngisi meskipun nggak secepat yang di bawah. Cuman mobilnya gini guys. Jangan lupa orang-orang Surabaya, Sidoarjo, cari di dia ya. Nah, sekarang kita coba beloknya guys. Kalau handlingnya kalau dipakai nekuk di sini biasanya kalau bawa Supri bisa 160. Ini nggak tahu, coba. Oh, settingannya understeer ya ini ya. Tapi untuk mobil setinggi ini enak sih ini. Enak guys, ini serius enak mobilnya. Jadi dia gejala gininya berkurang jauh ya, karena mungkin yang depan itu dikerasin kan dia. Nah, tolnya sudah habis, jadi kita udah nggak ngebut lagi. Segini dulu reviewnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, cari orang ini nih kalau cari Toyota, minta diskon yang banyak sama dia. Atau minta apalah. Oke? Yaudah, see you. Pasir. 60. Mode eco-nya dia nggak mau berubah, Cok. Apa? Kena limiter dikit tadi ya. 60.
27. Time-nya 27. Kita coba 0-100 nya. Guys, jadi itu tadi kita nyoba 0-100 nya ya. Jadi 0 ke 100 nya Fortuner 2.8 GR itu kalau mode Eco tadi, ternyata dia kalau mode Eco dia nggak mau ke 100. Jadi di speed 80 90 lah, deket-deket 90 tadi dia giginya nggak mau naik. Jadi semacam ya mungkin kayak di limit lah. Tapi kalau di mode sport ya kayak normal. Tapi kalau Eco bisa lari 100 selama gasnya itu nggak di frontal langsung 100%. Tadi kan dia alasannya dia nggak bisa naik karena gasnya di frontal kan 100%. Jadi Ecu mungkin ngebacanya wah ini bikin nyetirnya tambah boros, jadi sama Ecu di stop. Nah kalau yang mode sportnya tadi jujur mungkin karena torsinya kegedean, jadi turbonya itu belum spooling, turbonya belum muter, tapi bannya sudah spin. Nah, tapi begitu begitu dilepas, begitu kita launch, pas spin itu di-cut dikit gasnya. Jadi akhirnya waktunya juga nggak sebaik yang kita kira gitu loh. Waktunya sejauh ini mirip-mirip sama pesaingnya lah. Jadi ya cuman kalau mobil ini kalau kita utek-utek lagi ya, saya yakin ini jadi mobil yang lebih kenceng gitu loh. Nah by the way kita ini jalan balikin lah mobilnya, soalnya ditungguin orang, jadi kita nggak bisa lama-lama. Kalau kalian mau cari Fortuner, menurut saya Fortuner 28 worth it. Kalau masalah harga tergantung tergantung kita masing-masing ya, karena kan kita nggak bisa ngomong kalau harga ya. Nah cuman untuk naikannya ini menurut saya kayak ini loh, kayak kalau kalian ingat mungkin versi Fortuner yang 2012 ya, 2010 ke bawah yang waktu itu, terus keluar yang model VNT baru itu. Nah ini perubahannya hampir seperti itu. Jadi cuman kalau waktu itu kan perubahannya di turbonya ya, kalau ini kan cc-nya yang naik. By the way, tetap meskipun cc-nya segitu, untuk bahan bakar tadi kita nyoba nggak terlalu signifikan lah kalau dibanding yang Fortuner 2.4 ya. Jadi konsumsi BBM-nya mirip-mirip ya, adapun perbedaan cuma 0, berapa gitu loh kalau kita baca di MID-nya ya. Terus kalau mumpung ngebel mobil ini guys, belnya coba denger tuh. Belnya enggak banget. jadi ya mungkin kalian kalau beli PR-nya ganti bel ya. Jadi by the way oh ya ini sampai lupa ini rear view mirrornya ini, kaca belakang buat spion belakang ini dia sudah auto dim. Jadi auto dim itu kalau kena sinar lampu dari belakang dia langsung meredup. Gunanya apa? Kalau kalian berkendara pas malam-malam, dia nanti ngeredup tuh supaya kita nggak silau.
gunanya cuman itu. Terus apa lagi ya? Ada yang baru, ada wireless charger, Oh ya, wireless charger. kamera 360. Terus Kemudian kalau untuk audionya nanti kan sudah bisa baca etol. oh ya, head unitnya bisa baca ini guys, bisa baca apa, saldo etol ya. Etol. Terus Udah ya, itu yang baru ya. oh, yang sebelumnya ada cruise control nggak sih? Oh iya, sorry, kalau yang lama nggak ada cruise controlnya. Oh, ini ada cruise controlnya guys. Yang baru ada cruise controlnya. Terus apa lagi? Kita nyari-nyari, katanya ini lebih besar ini. Nah, ini kalau ini lebih besar sih, layarnya inchnya lebih besar. Terus apa lagi? AC udah dual zone, Oh, jadi AC dual zone. yang kanan sama yang kiri bisa beda. Untuk pengaturan suhunya, udah ya? Sudah, itu aja. Udah. Yang lainnya sih masih sama. Ya udah, jadi kalau perubahan eksterior, interior minim ya. Perubahannya minim, nggak terlalu signifikan. Cuman perubahannya ini memang dirasa berkendaranya guys, sama yang 2.4. Jadi memang ya mobilnya enak kok. By the way tadi nyoba 160 naik, dia nggak terlalu berat. Oke, semoga kalian suka. Buat kalian yang lagi cari Fortuner, kalian jangan lupa apa, ini nih, tanya dia, terus apa namanya, kalau kita sudah kalau kalian sudah punya, pasti ini kayaknya jadi